Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode I Miss You. 이수연으로 살기 싫대. 진짜 수연이. Drama dimulai saat detektif Sungho menangkap Taeso karena terlibat dalam tindakan kejahatan. Ditangkapnya Taeso membuat kehebohan di antara warga. Mereka sangat mengecam atas tindakan kejahatan itu. Hal ini pun membuat sang ibu sangat malu, di mana Bu Kim sudah tak peduli lagi dengan keadaan suami dan putrinya. Di sisi lain, Jungwoo dijemput ibu tirinya dari luar negeri, di mana ia akan dibawa menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya. Saat sampai di sana, Jungwoo melihat seorang gadis berseragam menunduk lesu dengan rambut yang menutupi semua wajahnya. Hal ini pun membuat Jungwoo penasaran. Namun ia dikejutkan dengan kondisi ayahnya yang didorong dengan kursi roda. Jungwoo pun segera berlari menemui ayahnya, di mana ia sangat khawatir dengan keadaan sang ayah. Namun, kondisi Jotae telah membaik. Ia terlihat tak begitu suka dijenguk oleh putranya karena telah meninggalkan sekolahnya di luar negeri. Sedangkan gadis berseragam itu adalah Soyeon. Ia diberitahu oleh ibunya kalau sang ayah telah dieksekusi mati. Antara senang dan sedih, mereka membawa abu jenazah Taeso ke sungai. Bu Kim berpikir kalau ini adalah jalan yang terbaik untuk suaminya. Daripada hidup selalu membuat dosa, lebih baik mati saja. Bahkan, Soyeon juga bingung dengan perasaannya. Harusnya ia bersedih, tapi mengapa ia merasa lebih bahagia? Karena terbebas dari ayahnya yang hanya bisa memberikan luka. 이거 아무것도 몰라? 다신 안 오는 거지. 지금은 자식이 왜 저런 소리가 나와? Di sisi lain, terjadi pertengkaran antara Jotae dengan ibu tirinya. Setelah kematian dari ketua, mereka saling berebut harta warisan. Jotae tak akan membiarkan ibu tirinya mendapatkan uang sepeser pun. Dengan marahnya, ia meminta Nyonya Kang agar menyerahkan semua uang yang telah dicuri. Jika tak mau, putra dari Nyonya Kang lah yang akan menjadi korbannya. Mendengar itu membuat Nyonya Kang sangat khawatir. Ia pun segera mencari Yunju. Namun saat masuk ke kamar putranya, yang ada hanyalah anjing penjaga. Hal ini pun membuatnya sangat ketakutan, di mana putranya kini telah menghilang. Sedangkan Jotae memerintahkan anak buahnya untuk mengurus Nyonya Kang dan mencari keberadaan dari Yunju. Di malam itu, Jungwoo berkeliling di lingkungan sekitarnya. Namun, ia melihat wanita berseragam itu lagi. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Jungwoo menghampirinya dan mengajaknya berkenalan. Tapi, Soyeon enggan untuk merespon. Hal ini pun membuat Jungwoo semakin ingin tahu. Lalu tiba-tiba hujan turun sangat deras. Jungwoo segera mencari tempat berteduh. Namun tidak bagi Soyeon. Ia justru berlari pulang ke rumah. Dan ternyata Soyeon mengambilkan Jungwoo sebuah payung. Melihat itu membuat Jungwoo sangat heran. Kenapa Soyeon rela basah kuyup demi mengambilkannya sebuah payung? Untuk pertama kalinya, Soyeon tersenyum karena ada seseorang yang mau bicara dengannya. 우산 돌려줘야지. 어차피 다 젖어서 비 맞는 거 하나도 안. Keesokan harinya, Nyonya Kang dimasukkan sebagai pasien rumah sakit jiwa. Jotae menyuruh anak buahnya untuk selalu menjaganya. Namun, pelayan setia Nyonya Kang berhasil menyusup dengan menyamar sebagai seorang perawat. Pelayan Jung memberitahu kalau Yunju telah aman bersamanya. Tapi, kaki Yunju terluka karena ulah dari Jotae. Hal ini pun membuat Nyonya Kang sangat khawatir. Namun, untuk saat ini, ada yang lebih penting. Nyonya Kang menyuruh pelayan Jung agar bisa mendapatkan uang itu sebelum Jotae mengambilnya. Karena hanya dengan uang itu, mereka bisa menyelamatkan diri. Pelayan Jung juga diminta untuk menculik putra dari Jotae agar bisa dijadikan ancaman. Sementara itu, saat pertama kali masuk sekolah, Jungwoo mencari keberadaan dari Soyeon untuk mengembalikan payungnya. Namun satu hal yang Jungwoo tak tahu, di mana Soyeon dijauhi semua teman-temannya.
Mereka ketakutan karena tahu kalau Soyeon adalah putri dari seorang penjahat. Setelah mengetahui kebenaran itu, Jungwoo pun ikut menghindar. Hal ini pun membuat Soyeon kecewa. Ia hanya bisa berjalan dengan penuh kesedihan. 가렸잖아요. 찌르면 어떡해? 한정우, Lalu saat berjalan keluar, Soyeon melihat Jungwoo berteduh karena hujan turun sangat deras. Untuk kedua kalinya, Soyeon ingin menawarkan payung itu, sambil berkata kalau ia tak melakukan kejahatan. Mendengar itu, Jungwoo malah semakin menghindar. Ia telah mengembalikan payung itu dan tak mau lagi berhubungan dengan Soyeon. Sedangkan Soyeon hanya bisa menangis. 한정우, Dalam derasnya hujan, Jungwoo bingung akan sikapnya. Ia sangat menyesal karena telah membuat Soyeon kecewa. Lalu untuk menebus kesalahannya, Jungwoo mencari tempat tinggal dari Soyeon untuk meminta maaf. Namun saat sampai di sana, Jungwoo melihat Soyeon dan ibunya terlibat dalam keributan, di mana keluarga korban tak terima karena ayah Soyeon telah melakukan kejahatan terhadap keluarganya. Mereka ingin agar keluarga Soyeon juga ikut bertanggung jawab. Sedangkan Bukim mencoba membela diri. Ia tak pernah melakukan kejahatan, kenapa harus ikut menanggung kesalahan yang dilakukan oleh suaminya? Salah satu di antara mereka tak ada yang mau mengalah, hingga membuat Soyeon hanya bisa meminta kepada ibunya agar berhenti meladeni mereka. Bahkan, ia sampai memohon dan mengakui kalau itu semua adalah kesalahannya. Dalam kesedihan dan tangisan itu, Soyeon melihat kalau Jungwoo sedang memandanginya. Hal ini pun membuatnya sangat malu dan memilih untuk pergi dari sana. Sedangkan Jungwoo mencoba mengejar Soyeon dan menemukannya bersembunyi di bawah perosotan. Di sini, Jungwoo mencoba menyemangati Soyeon dengan mengatakan kalau ia ingin berteman dengannya, lalu memasangkan sebuah jepit jemuran baju di rambut Soyeon. Dengan wajah yang tak tertutup rambut, itu akan membuat Soyeon lebih cantik. 다신 모른 척하지 않을게. Sementara itu, Suho menemui Bukim, di mana Bukim dengan kondisi yang sangat tertekan. Kenapa ia selalu disalahkan dengan kesalahan yang tak pernah ia lakukan? Mendengar itu membuat Suho semakin merasa bersalah, lalu memberitahu kebenaran bahwa polisi telah salah tangkap. Taeso tak pernah melakukan kejahatan. Atas nama kepolisian, Sungho hanya bisa meminta maaf. Mendengar itu membuat Bukim sangat terkejut. Kenapa nasib keluarganya begitu sangat menyedihkan? 그 사람들 나한테 이러면 안 돼. 죄송합니다. 내가 신고하고. Keesokan harinya saat di sekolah, Soyeon selalu dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan mereka beramai-ramai melempari Soyeon. Namun untuk kali ini, Soyeon tak mau diam saja. Ia mencoba memberikan perlawanan bahwa dirinya bukanlah orang yang lemah. Terlebih lagi, Jungwoo juga mendukungnya. Kedekatan mereka pun membuat teman-temannya merasa sangat heran. Kenapa Jungwoo mau berteman dengan putri seorang penjahat? Teman-temannya seolah tak terima dan melempari mereka berdua. Namun hal ini tak membuat Jungwoo risih. Ia justru mengabaikannya dan akan terus selalu ada untuk Soyeon. Kini Soyeon pulang ke rumah. Ia diberitahu oleh ibunya akan pindah dari tempat ini. Bukim sudah tidak tahan dengan semua orang di lingkungan ini dan berniat untuk tinggal bersama dengan detektif Sungho. Namun saat mereka sampai di sana, anak dari Sungho menolak kehadiran mereka. Tapi setelah diberikan pengertian, akhirnya Enju mau menerima. Di malam itu, Jungwoo juga ada di sana, di mana mereka sangat bahagia. Soyeon merasa telah menemukan keluarga baru dan melupakan semua kenangan pahit di masa lalu.
야 어떠냐? 이쁘지? 응? 죽이지? 응? Keesokan harinya, hujan turun sangat deras. Namun ini tak akan menghalangi Soyeon untuk bertemu dengan Jungwoo. Mereka berjanji bertemu di suatu tempat. Namun saat sampai di tempat tujuan, Soyeon melihat Jungwoo akan diculik oleh seseorang dan telah dimasukkan ke dalam mobil. Melihat itu, Soyeon mencoba menolong Jungwoo. Namun mereka lebih dulu telah membawanya. Di sini, Soyeon masih terus mengejar. Lalu tiba-tiba para penculik itu menghentikan mobilnya. Mereka memutuskan untuk menculik Soyeon sekaligus. 정우야! 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 저기 집에 내 얼굴 봐. Hilangnya Soyeon membuat mereka sangat khawatir. Dalam pencarian itu, sungguh hanya bisa menemukan payung yang dipakai oleh Soyeon. Hal ini pun membuat mereka sangat khawatir. Sementara itu, Jungwoo dan Soyeon dibawa ke dalam gudang. Jungwoo sangat terkejut saat tahu kalau Soyeon juga ikut diculik. Dalam kondisi ketakutan, mereka berusaha melepaskan ikatan. Namun, tindakan mereka diketahui oleh penjahat itu, di mana Kang Sang membawa Soyeon ke ruangan lain. Dengan teganya, ia melakukan itu kepada Soyeon. Setelah puas melakukannya, Kang Sang meninggalkan Soyeon begitu saja. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Jungwoo untuk melarikan diri. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, Jungwoo mencoba untuk kabur. Namun, sesaat akan pergi, ia melihat Soyeon tergeletak lemah tak berdaya. Karena begitu takutnya, Jungwoo terpaksa pergi meninggalkan Soyeon di sana. Dengan berjalan penuh kesedihan, Jungwoo merasa menjadi lelaki yang sangat pengecut karena dengan teganya meninggalkan Soyeon begitu saja. Dalam pelarian itu, mereka berhasil menemukan Jungwoo, sedangkan Jungwoo mencoba untuk melarikan diri. Namun mereka dengan mudah menangkapnya dan akan membawa Jungwoo kembali ke tempat persembunyian. Beruntungnya, Jotae datang tepat waktu, di mana anak buahnya langsung menghajar penjahat itu. Di sini Jungwoo memberitahu ayahnya kalau ada temannya yang dibawa ke dalam gudang. Sang ayah diminta untuk menyelamatkan Soyeon, namun bukannya menuruti, Jotae justru menampar putranya, lalu menyuruh anak buahnya agar membawa Jungwoo pulang. Kemudian Jotae meminta penjahat itu agar menghubungi orang yang telah menyuruhnya. Ia diminta mengatakan kalau telah berhasil menculik Jungwoo dan menunggunya di gudang. Mendengar itu, pelayan Jung segera menuju ke sana. Namun saat dalam perjalanan, ia dikejutkan oleh Soyeon, di mana Soyeon berhasil melarikan diri dengan keadaan penuh luka. Awalnya, pelayan Jung ingin melenyapkan Soyeon karena Soyeon mengetahui wajah dari para penculik itu. Namun, ia dihentikan oleh Yunjo. Yunjo meminta pelayan Jung agar Soyeon dibawa ikut bersamanya. Sementara itu, anak buah dari Jotae telah sampai di gudang. Namun, mereka tak menemukan apapun. Lalu, untuk menghilangkan semua jejak penculikan itu, mereka sengaja membakar tempat itu. Sedangkan, Sungho mendapatkan laporan tentang kebakaran itu. Ia pun segera menuju ke lokasi. Di dalam sana, Sungho menemukan jepit jemuran baju yang biasa dipakai oleh Soyeon. Itu berarti, Soyeon pernah berada di tempat ini. Kemudian, Sungho menyisiri sekitar tempat itu, berharap bisa menemukan petunjuk, hingga ia menemukan sepatu milik Soyeon. Hal ini pun membuatnya semakin bersedih. Ia tak tahu bagaimana nasib Soyeon saat ini. Di sisi lain, Bukim sangat mengkhawatirkan keadaan putrinya yang tak kunjung ditemukan. Ia takut kalau keluarga korban tak terima dan melampiaskannya kepada Soyeon. Sedangkan, Sungho mencoba menenangkannya. Ia berjanji akan segera menemukan Soyeon. 형사님의 말 좀 해요. 또 주세요. 제가 수연 찾아올. 지금 죽었는데 우리 수연이는 왜 살아있냐고 그랬다. Sementara itu, Jungwoo baru terbangun,
Tanpa memperdulikan lukanya, ia langsung mencari keberadaan dari Soyeon. Namun tak bisa menemukannya. Jungwoo bertanya kepada ayahnya di mana Soyeon berada. Tapi Jo Tae hanya diam saja. Hal ini pun membuat Jungwoo sangat kecewa. Padahal ayahnya telah berjanji untuk membawa Soyeon kembali. Tapi kenyataannya ia hanya dibohongi. Sedangkan Bu Kim dan Eunjo datang ke tempat Jungwoo. Mereka ingin bertanya tentang keberadaan dari Soyeon. Namun para penjaga tak memperbolehkan mereka. Hal ini pun membuat Bu Kim tak terima dan mencoba membuat keributan. Di saat penjaga sibuk mengurus Bu Kim, di saat itulah Eunjo segera masuk ke dalam dan mencari keberadaan dari Jungwoo, di mana ia melihat Jungwoo dalam keadaan ketakutan. Namun untuk sekarang, Eunjo harus tahu di mana keberadaan dari Soyeon. Dengan memberikan buku diari milik Soyeon, ia berharap Jungwoo mau membantu menemukan Soyeon. 잠깐만요, 나요. 정우야, 수연이 어딨어? 어딨냐고? 정우야. Dengan penuh kesedihan, Jungwoo membaca buku itu, di mana Soyeon memberitahu kalau ia menyukai Jungwoo. Hingga semua kenangan bersama Soyeon pun muncul, di mana mereka berdua sangat bahagia melewati hari-hari bersama. Tapi di saat Soyeon terluka dan membutuhkannya, Jungwoo malah pergi meninggalkannya. Kini, dengan perasaan yang hancur, Jungwoo hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Sementara itu, Sungho mendapatkan kabar dari pihak penyidik kalau ditemukan noda darah di sepatu milik Soyeon. Kemungkinan besar Soyeon disakiti. Bahkan lebih parahnya lagi, ia juga sudah ternoda oleh Kang Sang. Mendengar itu membuat Sungho sangat murka. Dengan cara apapun, ia harus segera menemukan Soyeon. Lalu dengan begitu marahnya, Sungho dan para polisi datang ke rumah Jungwoo untuk membawanya ke kantor polisi. Dengan menunjukkan surat penangkapan untuk Jungwoo, Jungwoo adalah saksi sekaligus tertuduh sebagai pelaku penculikan itu. Sedangkan mereka mencoba untuk menghalangi. Namun tiba-tiba Jungwoo muncul, di mana ia dengan sukarela menyerahkan diri. Alih-alih dibawa ke kantor polisi, Sungho membawanya ke tempat sepi. Jungwoo diminta bicara tentang kejadian yang sebenarnya. Ia memberitahu kalau Soyeon ingin menolongnya, namun malah berakhir diculik bersamanya. Tapi di saat ada kesempatan, Jungwoo dengan teganya meninggalkan Soyeon begitu saja. Mendengar itu, Sungho tahu apa yang dirasakan oleh Jungwoo, di mana ia juga melakukan kesalahan dengan menangkap pelaku yang salah, hingga membuat Soyeon tertuduh menjadi putri seorang penjahat. Sebelum ayah Soyeon dieksekusi, sebenarnya ia telah tahu tentang kebenaran itu, tapi Sungho tak mempunyai keberanian untuk mengatakan kebenaran. Kini, mereka sama-sama menyesal karena telah membuat Soyeon menderita. Untuk sekarang, mereka harus menemukan petunjuk di mana keberadaan dari Soyeon. Lalu, Sungho mendapatkan telepon dari pihak penyidik bahwa ada saksi yang melihat Soyeon dibawa oleh seseorang di bawah jembatan. Mendengar itu, Sungho segera menuju ke sana. Setelah dilakukan penyisiran di sekitar tempat itu, mereka berhasil menemukan pakaian yang dipakai Soyeon terakhir kali terkubur di dalam tanah. Dan orang yang sengaja melakukannya adalah penjahat itu. 어떤 자식이야? 어떤 새끼야! Di mana sekarang ia sedang dihajar oleh anak buah dari Jo Tae. Jo Tae memintanya agar memberitahu di mana keberadaan dari pelayan Jung. Namun penjahat itu tak tahu, ia hanya menjalankan perintah yang diberikan. Mendengar itu membuat Jo Tae semakin marah, lalu memberikan perintah agar merekayasa kematian dari Soyeon, dengan tujuan agar putranya tak lagi mencari keberadaan dari Soyeon. Kemudian, penjahat itu pun datang menemui Kang Sang, namun keberadaan mereka telah diintai oleh Sungho. Dari hasil penyelidikan yang ia dapat, bahwa mereka berdualah pelaku dari penculikan itu. Dengan begitu marahnya, Sungho meminta mereka agar memberitahu keberadaan dari Soyeon. Namun, Kang Sang mencoba melakukan perlawanan. Dengan tanpa ada rasa bersalah, ia mengakui kalau telah melakukan itu kepada Soyeon. Hal ini pun membuat Sungho sangat marah. 수연이 어디냐? Setelah dihajar habis-habisan,
Barulah Kang Sang memberitahu kalau ia telah membunuh Soyeon dan membuangnya ke sungai. Setelah mendapatkan pengakuan itu, para polisi pun melakukan olah TKP. Disaksikan oleh banyak orang, Kang Sang mereka adegan saat membuang Soyeon ke dalam sungai. Mengetahui putrinya diperlakukan seperti itu, membuat hati Bu Kim sangat pilu. Ia hanya bisa menangis. Kenapa dari sekian banyak orang, harus putrinya lah yang menjadi korbannya? Lalu meminta penjahat itu agar mengatakan kalau mereka tak membunuhnya dan Soyeon masih hidup. Berita ini pun disiarkan secara langsung, di mana Jungwoo juga melihatnya. Hal ini pun membuat Jungwoo sangat tak percaya. Lalu dengan begitu sedihnya, ia datang ke tempat yang biasa Soyeon kunjungi. Namun sekarang, Soyeon tak akan pernah datang ke tempat itu lagi. Dalam kesedihan itu, Jungwoo merasa ada kejanggalan. Jika ayahnya telah menangkap penjahat itu, tapi kenapa sengaja dilepaskan? Mungkinkah ayahnya juga ikut campur dalam masalah ini? Untuk membuktikan kecurigaannya, Jungwoo pun segera pulang ke rumah. Ia ingin mencari barang bukti yang bisa dijadikan petunjuk. Di ruangan kerja ayahnya, Jungwoo menemukan foto-foto para penjahat dan detektif Sung Ho. Ternyata selama ini, sang ayah telah mengawasi mereka. Jungwoo juga menemukan ponsel miliknya yang terjatuh di dalam gudang. Lalu saat mengaktifkan ponsel itu, tiba-tiba ada panggilan yang masuk dan terdengar suara dari Soyeon. Namun, belum sempat mengatakan apa-apa, ponsel itu direbut oleh ayahnya. Hal ini pun membuat Jungwoo tak terima, padahal ia yakin kalau yang menghubunginya adalah Soyeon. Jungwoo tahu kalau Soyeon masih hidup. Namun, Jotae menyangkal itu, bahkan untuk menyadarkan anaknya, ia sampai menampar Jungwoo. Mendapat perlakuan seperti itu, membuat Jungwoo sangat kecewa. Kenapa ayahnya bisa berpikir seperti itu? Padahal ia yakin kalau Soyeon masih hidup. Jika sampai Soyeon mati, orang yang bertanggung jawab adalah dirinya. Kini Jungwoo baru menyadari, sejak dari awal, ayahnya memang tak pernah berniat menyelamatkan Soyeon. Perkataan ini pun dibenarkan oleh Jotae, di mana ia tak mau menyelamatkan Soyeon yang merupakan putri dari seorang penjahat. Mendengar itu, Jungwoo semakin kecewa. Lalu dengan begitu marahnya, ia mengatakan kalau dirinya tak akan pernah mempercayai ayahnya lagi dan memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Di sisi lain, Sung Ho sangat marah. Ia tak terima kenapa kasus mengenai Soyeon telah ditutup. Padahal, Soyeon belum ditemukan. Masih ada kemungkinan kalau Soyeon masih hidup. Namun, ketua tetap pada keputusannya, di mana ia telah disuap oleh Jotae agar menghentikan pencarian terhadap Soyeon. Karena melihat sikap anarkis dari Sung Ho, akhirnya ketua pun memecat Sung Ho dari kepolisian. Mendengar itu, Sung Ho tak takut sedikit pun. Lebih baik ia kehilangan pekerjaannya daripada harus menjadi polisi yang tak bisa menegakkan keadilan. Lalu, di tengah keributan itu, datanglah Jungwoo yang memberitahu kalau Soyeon masih hidup. Sementara itu, pelayan Jung akan membawa mereka pergi sejauh mungkin. Namun, kondisi Soyeon seperti tak mempunyai semangat untuk hidup. Ditambah lagi, Hyunjo memberitahu tentang surat kabar yang menyatakan kalau Soyeon dinyatakan telah mati. Jungwoo dan sang ibu juga tak pernah mencarinya. Itu berarti Soyeon telah ditelantarkan. Mendengar itu membuat Soyeon tak terima. Ia tak menyangka kalau Jungwoo dan ibunya tega melakukan itu. Di malam itu, Jungwoo datang ke tempat Bu Kim untuk meminta maaf. Namun kedatangannya membuat Bu Kim sangat marah. Ia menganggap kalau Jungwoo lah penyebab kematian dari putrinya. 수연이 죽여놓고 네가 무슨 낯짝으로 여길 와! 수연이 어딨어? 수연이 어딨어? 내려와! 수연이 Sementara itu, Sung Ho mengawasi gerak-gerik dari pelayan Jung. Dari hasil penyelidikannya,
pelayan Jung ada kaitannya dengan para penculik itu. Secara diam-diam, Sung Ho mengikuti kemana pelayan Jung pergi. Di tempat persembunyian itu, Sung Ho mengintip dari kaca jendela. Ia melihat ada seseorang yang ia yakini kalau itu adalah Soyeon. Namun tiba-tiba, ia mendapatkan telepon dari Jung Ho. Jung Ho ingin tahu apakah Soyeon berhasil ditemukan. Sedangkan Sung Ho memberitahu kalau ia telah menemukan Soyeon dan berjanji akan membawanya kembali. Namun, kedatangan Sung Ho diketahui oleh Yoon Jo. Ia pun memiliki niat jahat untuk mencelakai Sung Ho dengan mensabotase rem mobil milik Sung Ho. Semua itu sengaja ia lakukan agar Soyeon bisa pergi bersamanya. Setelah itu, mereka pun segera kabur dari sana, sedangkan Sung Ho langsung mengejar mereka. Dalam pengejaran itu, Sung Ho melihat jelas kalau Soyeon dibawa oleh mereka. Ia mencoba memanggil Soyeon, tapi mereka malah semakin menambah kecepatan dan menuju ke arah pegunungan. Dengan jalan berliku-liku membuat Sung Ho kesulitan. Terlebih lagi, pedal remnya sengaja diganjal Yoon Jo dengan kaleng minuman. Hal ini pun membuat mobil yang dikendarai Sung Ho menjadi hilang kendali, hingga akhirnya ia pun jatuh ke dalam jurang. Akibat insiden itu, Sung Ho harus kehilangan nyawanya. Mereka hanya bisa menangis melepas kepergian Sung Ho untuk selamanya. Di sini, Jung Ho berterima kasih dan ia berjanji akan menemukan Soyeon. Hingga beberapa tahun telah berlalu, Jung Ho telah berhasil menjadi seorang detektif dan selama ini tinggal bersama dengan Bu Kim. Bu Kim telah dianggap seperti ibu kandungnya sendiri. Setiap harinya, ia selalu memikirkan tentang Soyeon dan berharap suatu saat akan berhasil menemukannya. Di sisi lain, Soyeon telah menjadi seorang desainer ternama, sedangkan Yoon Jo selalu menemaninya. Demi keselamatan mereka berdua, mereka sengaja menggunakan nama samaran. Di sini, Yoon Jo harus menggunakan tongkat untuk berjalan, karena lukanya waktu itu membuatnya mengalami cacat di kakinya. Sementara itu, pelayan Jung ditemukan tewas di rumahnya. Dari hasil investigasi, tak ditemukan kekerasan sedikit pun. Para polisi yakin kalau pelayan Jung sengaja mengakhiri hidupnya. Dalam kasus ini, Jung Ho menghubungi keluarga korban, yang memberitahu kalau pelayan Jung telah tewas. Mendengar itu membuat Yoon Jo sangat terkejut. Setelah mengantarkan Soyeon pulang ke rumah, Yoon Jo segera menuju ke tempat pelayan Jung. Ia melihat pelayan Jung telah terbujur kaku. Namun, Yoon Jo tak mau berlarut dalam kesedihan, karena sebenarnya ia sendirilah yang telah membunuh pelayan Jung dengan racun. Pelayan Jung dianggap tak berguna lagi. Sementara itu, Soyeon memutuskan untuk menyusul Yoon Jo ke tempat pelayan Jung, di mana ia menunggu di luar pagar. Lalu datanglah Jung Ho. Saat ia ingin membuka pagar itu, Jung Ho melihat seorang wanita yang berperilaku seperti Soyeon. Ucapannya juga sama persis seperti yang sering Soyeon ucapkan saat hujan turun. Hal ini pun membuat Jung Ho sangat terkejut. Mungkinkah wanita itu adalah Soyeon, wanita yang selama ini ia cari? Jung Ho segera membuka pagar itu dan mengejar wanita itu. Saat berhasil meraih tangannya, Jung Ho tak bisa berkata-kata. Lalu ia disadarkan oleh temannya dan meminta Jung Ho agar segera pergi. Setelah itu, Jung Ho bingung dengan sikapnya sendiri. Semakin difikirkan, semakin ia yakin kalau wanita itu adalah Soyeon. Untuk memastikannya, Jung Ho kembali ke tempat itu sekaligus melakukan investigasi tentang kematian dari pelayan Jung. Di sini, Soyeon sangat terkejut saat mengetahui bahwa polisi itu bernama Jung Ho. Terlebih lagi, Jung Ho selalu memandanginya. Ia ingin tahu siapa nama dari wanita itu. Lalu terdengar Yoon Jo memanggilnya dengan sebutan Zoe. Hal ini pun membuat Jung Ho langsung terdiam. Namun, ia tak akan pernah menyerah untuk membuktikan bahwa Zoe adalah Soyeon. Jung Ho pun mengucapkan kata-kata yang sering diucapkan oleh Soyeon. Mendengar itu, membuat Soyeon hanya bisa menahan tangisnya. Ia tak mau identitas aslinya diketahui oleh Jung Ho. Karena Soyeon menganggap kalau Jung Ho hanyalah orang yang memberikan trauma di masa lalu. Sedangkan
Yunjo mencoba menghentikan Jungwoo yang memintanya agar segera pergi. Hingga keesokan harinya, Jungwoo ditemani detektif Jo menunggu di depan kantor polisi. Karena di saat ini adalah hari dibebaskannya Kang Sang. Namun di saat Jungwoo melihatnya, detektif Jo tak membiarkannya pergi. Ia sengaja memborgol tangan Jungwoo. Detektif Jo tahu kalau Jungwoo pasti akan membuat keributan. Sedangkan Jungwoo hanya ingin bicara dengan Kang Sang. Ia berharap bisa menemukan keberadaan dari Soyeon. Sementara itu, mereka berdua melintas di sekitar wilayah itu. Namun tanpa sengaja Yunjo menabrak seseorang dan orang itu adalah Kang Sang. Melihat itu membuat Soyeon sangat ketakutan. Kang Sang adalah orang yang telah menculiknya. Melihat Soyeon ketakutan membuat Kang Sang penasaran. Lalu dengan liciknya, ia mengambil ponsel milik Soyeon. Sedangkan Yunjo menyerahkan kartu namanya untuk bertanggung jawab, lalu menyuruh Kang Sang untuk segera pergi. Di sini, Yunjo melihat Soyeon sangat ketakutan. Sementara itu, Jungwoo masih berusaha untuk menemui Kang Sang. Namun saat sampai di tempatnya, ia langsung dipukul oleh Kang Sang. Ia tahu kalau Jungwoo selalu mencari keberadaan dari Soyeon, lalu memberitahu kalau Soyeon masih hidup, dan ia tahu keberadaannya. Seseorang sengaja menyuruhnya untuk mensabotase kematian dari Soyeon. Mendengar itu membuat Jungwoo langsung terkejut. Walaupun ia dihajar habis-habisan, tapi ia tak pernah melawan demi mengetahui keberadaan dari Soyeon dan siapa dalang dari semua ini. Hingga Enjo datang dan langsung menolong Jungwoo. Setelah kejadian itu membuat Bu Kim sangat bersedih. Ia meminta Jungwoo agar berhenti mencari Soyeon lagi. Sebagai seorang ibu, ia sudah tak berharap Soyeon kembali jika hanya membuat Jungwoo menderita. 나 수연이 안 보고 싶어. 와도 안 반가워. 살 사람 살아야 돼. 이제 그만 좀 하라 그래. Di sisi lain, Soyeon mendapatkan telepon dari Kang Sang, di mana Kang Sang memintanya datang ke rumahnya untuk bertanggung jawab karena telah menabraknya. Mendapat telepon itu, Soyeon langsung ketakutan. Namun ia berusaha menguatkan dirinya dan akan menemui Kang Sang. Sedangkan Kang Sang telah menunggu kedatangannya. Namun saat ia membuka pintu, tiba-tiba ia diserang dengan menggunakan alat kejut listrik. Lalu Kang Sang diikat dan mulutnya ditutupi handuk basah, hingga membuatnya kesulitan untuk bernafas. Sementara itu, Soyeon akan pergi ke tempat Kang Sang, namun ia dihadang oleh Jungwoo, di mana Jungwoo selalu menganggapnya adalah Soyeon. Ia diminta untuk memanggil nama Jungwoo. Saat menyebut nama itu, Jungwoo sangat yakin kalau Zoe adalah Soyeon. Tapi kenapa Soyeon seakan tak mengenalinya? 정우야. 한정우. Sementara itu, kematian Kang Sang segera diketahui oleh polisi. Mereka pun segera melakukan investigasi. Kabar ini pun juga didengar oleh Jungwoo, di mana Jungwoo tak terima kenapa Kang Sang mati sebelum memberitahukan kebenaran. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan identitas Bu Kim di tempat kejadian itu. Berarti ada seseorang yang sengaja menjebak Bu Kim agar dituduh menjadi pelaku yang membunuh Kang Sang. Hal ini pun membuat Jungwoo tak terima. Ia harus menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Sedangkan detektif Jo menemui Bu Kim yang memberitahu kalau menemukan identitas Bu Kim di tempat Kang Sang terbunuh. Tapi para polisi yakin kalau Bu Kim hanya dijebak. Mendengar itu, Bu Kim sangat kesal sekaligus bersedih. Jika ia dituduh membunuhnya, memang Bu Kim ingin sekali melakukannya. Ibu mana yang tak sakit hati saat tahu putrinya diperlakukan seperti itu. Jika ia ingin ditangkap, Bu Kim sangat rela. Namun, ia baru mengingat bagaimana dengan kondisi dari Jungwoo. Selama ini, Jungwoo telah ia anggap seperti putranya sendiri. Ia tak mau putranya berakhir seperti Soyeon. 이제 내 아들이라고. 좀 비켜봐. 어머니. 정우 내 아들이야. 정우를 못 살아. Sementara itu, Jungwoo memeriksa CCTV di tempat kejadian, di mana ia menemukan Zoe ada di sana. Apakah Zoe memang Soyeon dan sengaja membunuh Kang Sang untuk membalas dendam? Untuk membuktikan kebenarannya, ia pun segera menemui Zoe.
Jungwoo memberitahu kalau Zoe tertangkap kamera CCTV di tempat Gangsang terbunuh. Sebelum para polisi menangkapnya, Zoe diminta agar pergi bersamanya. Ia tak mau melihat wanita yang ia anggap Soyeon menderita lagi. Namun mereka terlambat. Para polisi telah datang untuk menangkap Zoe. Kini, Zoe telah dibawa ke kantor polisi. Melihat Zoe sangat ketakutan, Jungwoo berusaha untuk membantu. Ia meminta kepada atasannya agar dirinya lah yang melakukan interogasi. Sedangkan Zoe berkata kalau Gangsang memang pantas untuk mati. Seorang penjahat memang harus mendapatkan hukuman. Mendengar itu, membuat Jungwoo khawatir karena setiap perkataan mereka telah direkam. Jika salah berucap bisa memberatkan Zoe sendiri. Namun, Zoe tak takut jika ia dituduh sebagai pelakunya. Selama ini ia tahu kalau Jungwoo sengaja mendekatinya karena menganggap dirinya adalah Soyeon. Soyeon adalah putri dari seorang penjahat. Apa salahnya jika ia membalas kejahatan dari mereka? Mendengar itu, Jungwoo berkata, walaupun putri dari seorang penjahat, namun Soyeon tak akan pernah melakukannya. Di tengah kesedihan itu, pimpinan memberitahu kalau Zoe telah dibebaskan. Yunju telah menjaminnya melalui jaksa. Sementara itu, Bokim datang ke kantor polisi untuk memberikan makanan untuk Jungwoo. Namun, ia berpapasan dengan Zoe, di mana Bokim sangat yakin kalau wanita itu adalah putrinya. Sedangkan Soyeon tak berani menatap ibunya dan segera pergi dari sana. Melihat putrinya baik-baik saja, membuat Bokim sangat bersyukur. Namun untuk sekarang, ia hanya ingin bertemu dengan Jungwoo. Sambil memakan makanannya, Jungwoo berjanji akan membawa Soyeon kembali. 그러니까 내가 기다린다. Keesokan harinya, Bokim datang ke tempat Soyeon, di mana ia ingin sekali bertemu dengan putrinya. Secara kebetulan, Soyeon ingin pergi dan melihat ibunya ada di depan pagar, namun ia berusaha untuk menghindar. Sedangkan, Bokim melihat putrinya dengan penuh kesedihan. Sekeras apapun Soyeon mencoba untuk menyangkalnya, tapi Bokim akan tetap mengenali putrinya sendiri. 수연이 엄마를 알고 있어. 수연이. 난 몰라. 가세요. Hingga akhirnya Soyeon sudah tak kuat lagi menyembunyikan perasaannya. Ia pun membawa ibunya masuk ke dalam. Setelah sekian lama, Bokim selalu merindukan putrinya. Ia sangat bersyukur Soyeon bisa tumbuh menjadi gadis yang cantik dan tanpa kekurangan satu apapun. Bokim sangat berterima kasih karena Soyeon masih hidup, lalu meminta putrinya agar mau kembali. Namun, Soyeon tak mau menjadi seperti yang dulu, menjadi putri dari seorang penjahat yang selalu menderita. Mendengar itu, Bokim sangat mengerti perasaan dari putrinya. Ia tak akan pernah memaksa Soyeon kembali. Melihat putrinya baik-baik saja itu sudah lebih dari cukup. Lalu dengan hati yang sangat terluka, Bokim meminta agar Soyeon tak usah kembali. 오지 마라. Kini, Bokim merasa sangat kasihan kepada Jungwoo. Bagaimana perasaannya saat tahu jika Soyeon tak mau kembali. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Karena begitu frustasinya, Bokim melampiaskannya kepada Jungwoo. Jungwoo diminta agar pergi dari rumah ini. Walaupun diperlakukan seperti itu, Jungwoo tetap sabar menerima. Ia tahu kalau ibunya butuh seseorang untuk pelampiasan. Sedangkan Bokim sudah tak kuat menahan tangisnya. Ia bahagia karena mengetahui putrinya masih hidup. Tapi, ia juga sangat bersedih saat tahu kalau Soyeon tak ingin kembali. Untuk sekarang, Bokim hanya memikirkan nasib dari Jungwoo. Di sini, Jungwoo berusaha menenangkan ibunya. Ia tahu kenapa ibunya seperti ini. Namun, Jungwoo tak akan pernah menyerah untuk membawa Soyeon kembali.
왜 이래? 때려! 때려! 울어. Keesokan harinya, Jungko mendapatkan bukti baru. Ditemukan ada seseorang yang mencurigakan di tempat kejadian. Orang itu adalah ibu dari korban kejahatan. Jungko pun mencari keberadaannya dan mengikuti kemana orang itu pergi. Namun saat berjumpa dengannya, Jungko diminta untuk masuk ke dalam rumah. Saat ada kesempatan, ia mencari barang bukti, di mana Jungko menemukan alat yang digunakan oleh pelaku. Lalu tiba-tiba, ia terkena kejutan listrik. Seketika itu juga, Jungko langsung tak sadarkan diri. Sebenarnya, Mi-jung tak ingin melukai seseorang yang tak bersalah. Selama ini, ia hanya ingin membalas dendam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap putrinya yang kini telah tiada. Hilangnya Jungko membuat para polisi panik, apalagi mereka tahu kalau Jungko menghadapi penjahat itu seorang diri. Tanpa menunggu lama, para polisi pun segera melakukan pencarian dan menemukan ponsel milik Jungko di tumpukan sampah. Sementara itu, Jungko baru tersadar dan dalam keadaan terikat. Ia pun berusaha untuk melepaskan diri. Namun, Mi-jung keburu datang, di mana Jungko diberikan sebuah obat. Tapi, Jungko meminta agar diizinkan untuk menelepon seseorang. Di sini, Jungko menghubungi Soyeon, yang memberitahu kalau dirinya telah diculik. Tanpa sepengetahuan dari Mi-jung, Jungko memberikan lokasi dengan bahasa isyarat yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Lalu berkata kalau ia sangat merindukan Soyeon, hingga pengaruh obat membuat Jungko tak sadarkan diri. Sedangkan Soyeon langsung panik, ia takut sesuatu yang buruk akan menimpa Jungko, lalu menghubungi polisi dan memberitahukan lokasinya. Setelah mengetahuinya, para polisi segera melakukan pencarian di sekitar tempat itu, hingga mereka pun berhasil menemukannya dalam keadaan tak sadarkan diri. Sedangkan Soyeon juga datang ke tempat itu. Ia terlihat begitu khawatir dengan keadaan Jungko, apalagi saat melihat Jungko dibawa ke rumah sakit dengan keadaan tak sadarkan diri. Melihat begitu khawatirnya Soyeon kepada Jungko membuat Yunju cemburu. Ia tak akan membiarkan mereka bersatu lagi. Beruntungnya Jungko bisa diselamatkan, di mana ia hanya diberikan obat bius. Melihat keadaannya baik-baik saja membuat Soyeon tersenyum. Setelah itu, Bukim datang menemui Jungko. Ia begitu khawatir dengan keadaannya. Jungko diminta agar tak melakukan hal bodoh lagi dan lebih baik kembali ke rumah orang tuanya. Selama ini, Jungko sudah melakukan yang terbaik. Bukim ingin agar Jungko tak lagi mengharapkan Soyeon. Namun, Jungko tak akan pernah menyerah. Dengan cara apapun, ia akan berusaha membawa Soyeon kembali. 진즉에 갔어. 수연이 잊을 거면 진즉에 잊어. 나 너 보기 싫어. 이수연 싫대. Sedangkan dari kejauhan, Soyeon mendengar semua pembicaraan itu, di mana sang ibu dan Jungko sangat menginginkan ia kembali. Tapi semua itu tak akan pernah terjadi. Soyeon tak mau kembali dan memilih melupakan semuanya. Dalam situasi ini, mereka bertiga sama-sama terluka. Hati Jungko begitu hancur dan tak berdaya. 이수연으로 살기 싫대. 진짜 수연이. Dalam kesedihan itu, Jungko baru menyadari kalau Soyeon bersembunyi di balik ruangan. Ia pun langsung mengejarnya. Jungko ingin tahu apakah ia harus menunggu atau menyudahi semuanya. Mendengar itu, Soyeon tak bisa memberikan jawaban. Hingga Jungko pun langsung memberikan pelukan. Ia meminta maaf karena telah membuat Soyeon terluka. Jika memang ini yang terbaik, Jungko akan berusaha mengikhlaskan kepergian dari Soyeon. Walaupun hatinya sangat terluka, tapi Jungko sadar kalau cinta sejati tak harus memiliki. 그렇게 잊으려고 했었는데. 나 보지 말고 가.
Setelah itu, Soyun pulang ke rumah. Namun, ia melihat Yunjo sedang dalam keadaan sakit, di mana ia sangat ketakutan ditinggalkan seorang diri. Yunjo tak mau jika Soyun kembali kepada masa lalunya. Mendengar itu, Soyun mencoba menenangkan Yunjo. Walaupun ia tak bisa berjanji, tapi Soyun tak akan pernah meninggalkannya seorang diri. Keesokan harinya, Soyun menemui ibunya. Walaupun ia tak ingin kembali, tapi Soyun tak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ia sangat merindukan ibunya. Lalu meminta sang ibu agar bisa berhubungan secara diam-diam. Mendengar itu membuat Bu Kim kecewa, di mana sikap Soyun saat ini hanya akan membuat Bu Kim dan Jungwoo terluka. Jika tak bisa kembali, lebih baik tak usah bertemu lagi. Karena untuk sekarang, ia hanya memikirkan tentang perasaan dari Jungwoo. Bagaimana pengorbanannya selama ini, yang tanpa kenal lelah selalu mencari Soyun. 우리 둘이나 보자. 엄마. 우리 앞에 나타나지 마. Setelah mengetahui itu semua, Soyun bimbang dengan perasaannya. Di dalam lubuk hatinya, ia sangat ingin kembali bersama dengan Jungwoo dan keluarganya. Tapi di sisi lain, ia tak tega meninggalkan Yunjo. Hingga pada akhirnya, Soyun memutuskan untuk menemui Jungwoo. Semakin ia ingin melupakannya, malah semakin besar rasa cintanya kepada Jungwoo. Keadaan ini pun tak akan Jungwoo sia-siakan. Ia tahu kalau Soyun ingin kembali dan begitu mencintainya. Lalu dengan penuh perasaan, Jungwoo memberikan ciuman. Setelah itu, Jungwoo mengantarkan Soyun pulang ke rumah. Namun, kedekatan mereka membuat Yunjo sangat cemburu. Ia pun langsung menyuruh Jungwoo agar segera pergi. Sedangkan, Soyun mencoba memberikan penjelasan bahwa kedekatannya dengan Jungwoo adalah hal yang wajar. Selama ini, Jungwoo dan sang ibu selalu mencarinya dan menginginkannya kembali. Ia yakin bisa hidup bahagia bersama. Mendengar itu membuat Yunjo tak terima. Lalu bagaimana dengan dirinya? Ia sangat mencintai Soyun dan tak ingin kehilangannya. Lalu meminta Soyun agar meninggalkan Jungwoo. Namun Soyun hanya diam saja, hingga membuat Yunjo habis kesabaran. 나도 내 옆에 있어. 이게 내 옆에. Sementara itu, Jotae membawa Nyonya Kang ke rumahnya. Selama ini Nyonya Kang dibuat seperti orang tak waras. Untuk sekarang, Jotae akan menggunakan Nyonya Kang untuk mengancam putranya. Ia sengaja mengirimkan pesan, jika ingin ibunya selamat, Yunjo harus mengembalikan uang yang telah dicuri. Namun, Yunjo bukanlah orang yang bodoh. Selama ini, secara diam-diam ia telah memperkerjakan seseorang untuk menjadi mata-mata yang menyamar sebagai asisten Jotae. Ia memberitahu kalau Jotae sedang rapat dan Yunjo bisa datang untuk melihat ibunya. Mengetahui itu, Yunjo segera datang ke tempat Jotae. Setelah sekian lama, akhirnya Yunjo bisa melihat ibunya kembali. Namun untuk sekarang, sang ibu seperti orang yang tak waras. Ia bahkan tak mengenali putranya sendiri dan hanya bisa ketakutan. Melihat itu, Yunjo hanya bisa menangis. Kenapa ibunya bisa menjadi seperti ini? Lalu datanglah Soyun yang langsung memeluk Yunjo. Ia tahu untuk saat ini hati Sunjo pasti sangat terluka. Setelah itu mereka segera pergi dari sana. Dengan begitu marahnya, ia memberitahu Soyun bahwa ibunya seperti itu karena ulah dari Jotae. Ia tak akan pernah memaafkannya. Bahkan, Yunjo akan menghancurkan seluruh keluarga dari Jotae. Mendengar itu, Soyun tak terima. Semua kejahatan yang dilakukan Jotae tak ada hubungannya dengan Jungwoo, di mana Jungwoo tak bersalah dan hanya menjadi korban. Mengetahui kalau Soyun membela Jungwoo membuat Yunjo sangat marah. Baginya, Soyun hanyalah miliknya. Selama ini ia telah mengorbankan semuanya, bahkan menjauhkan Soyun dari keluarganya, agar bisa melupakan masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Mendengar itu membuat Soyun kecewa. Kenapa Yunjo tega melakukan itu?
Mulai sekarang, ia tak akan pernah lagi mempercayai Yunjo. Di tengah perdebatan itu, lalu datanglah Jungwoo. Ia berusaha untuk menyelamatkan Soyeon. Setelah pintu berhasil terbuka, Soyeon berkata kalau ia ingin kembali pulang ke rumah. Di sini, Jungwoo langsung memeluk Soyeon yang sedang lemah tak berdaya. Melihat Soyeon telah mencampakkannya membuat Yunjo patah hati dan memilih pergi dari sana. Kini Soyeon dibawa kembali ke rumah ibunya. Hal ini pun membuat Bokim sangat bahagia. Putri yang telah lama menghilang kini telah kembali. Di saat mereka begitu bahagia, di saat itu juga hati Yunjo sangat terluka. Semua usahanya selama ini untuk mendapatkan Soyeon berakhir sia-sia. Ia menyalahkan Jungwoo dan keluarganya, kenapa selalu membuatnya menderita. Yunjo tak akan tinggal diam dan akan menghancurkan mereka. Keesokan harinya, Soyeon datang ke tempat Yunjo untuk meminta maaf. Namun rumah itu dalam keadaan berantakan. Lalu saat Soyeon memeriksa, ia melihat sebuah tombol rahasia. Saat ditekan, ada ruangan tersembunyi. Di dalamnya terdapat foto dari keluarga Jungwoo. Selama ini, Yunjo selalu mengawasi mereka. Namun tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Hal ini pun membuat Soyeon sangat panik. Terlebih lagi, ia melihat di layar CCTV, di mana Yunjo sengaja meminta ibu tiri dari Jungwoo untuk datang, dengan alasan untuk membahas pekerjaan. Namun sebenarnya, Yunjo ingin menyingkirkan Mira, di mana Mira disuguhi minuman beracun. Setelah meminumnya, ia pun langsung tak sadarkan diri. Sementara itu, Jotae sengaja dibawa oleh orang suruhan dari Yunjo ke ruangan kosong. Melalui telepon, Yunjo memberitahu kalau ia akan membalas dendam. Lalu tiba-tiba, Jotae dipukul dari belakang. Beruntungnya, Jungwoo datang tepat waktu dan langsung menghajar orang itu. Kemudian, membawanya ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Namun, ia mengatakan kalau orang yang menyuruhnya adalah Soyeon. Mendengar itu membuat Jungwoo sangat tak percaya. Ia yakin orang di balik semua ini adalah Yunjo. Untuk membuktikan kebenaran, Jungwoo harus segera menemukan Soyeon. Sementara itu, Soyeon masih di dalam ruangan rahasia. Namun tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Soyeon pun segera keluar dan melihat Mira sudah tak sadarkan diri. Dengan segera, Soyeon ingin meminta bantuan. Namun ia mendengar pesan masuk di laptop milik Yunjo. Pesan itu berupa video Yunjo memberitahu kalau Soyeonlah yang membunuh Mira. Yunjo sengaja menjebak Soyeon karena sakit hati cintanya tak diterima. Mendengar itu membuat Soyeon sangat ketakutan. Ia pun langsung menghubungi Jungwoo. Soyeon memberitahu kalau Yunjo melakukan pembunuhan. Mendengar itu, Soyeon diminta agar segera keluar dari sana. Hingga Jungwoo pun telah sampai di tempat itu dan langsung memeluknya. Apapun yang akan terjadi, Jungwoo akan selalu percaya dengan Soyeon. Lalu para polisi datang untuk menangkap Soyeon. Melihat itu, Jungwoo mencoba membela Soyeon. Bahkan ia rela melawan para polisi dengan menodongkan senjata. Jungwoo mencoba membawa Soyeon kabur dari sana. Kini, Jungwoo membawa Soyeon bersembunyi ke tempat terpencil. Namun lokasi mereka ditemukan oleh Yunjo, di mana Yunjo membawa para polisi untuk menangkap Soyeon. Namun, Yunjo memberitahu jika Soyeon mau kembali kepadanya, maka ia akan terbebas dari semua tuduhan. Tapi Soyeon tak mau. Ia begitu kecewa kepada Yunjo yang tega menjebaknya, lalu memilih untuk menyerahkan diri ke polisi. Didampingi oleh Jungwoo, Soyeon diinterogasi bersama dengan orang suruhan dari Yunjo. Soyeon tahu kalau semua ini adalah ulah dari Yunjo. Karena cintanya tak diterima, ia pun berusaha menjebak Soyeon. Namun, Soyeon berusaha menyadarkan orang itu bahwa Yunjo sengaja memanfaatkannya dan akan berakhir dibuang begitu saja. Namun, orang itu memilih untuk tetap diam, di mana ia sangat yakin kalau Yunjo akan menyelamatkannya.
Sementara itu, Yunjo merasa memiliki jalan buntu. Ia pun terpaksa menemui Jotae untuk membuat kesepakatan, di mana ia akan menyerahkan semua uang yang telah dicuri, asalkan Jotae mau memisahkan Jungwoo dengan Soyeon. Mendengar itu, Jotae langsung setuju. Di sisi lain, karena kurangnya bukti, Soyeon pun akhirnya dibebaskan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Yunjo terbukti bersalah, di mana ia menyuruh anak buahnya agar melakukan semua kejahatan itu. Untuk sekarang, para polisi harus bisa menangkap Yunjo. Di malam itu, Soyeon mendapatkan telepon dari Jotae yang meminta untuk bertemu. Dikawal oleh detektif Jo, Soyeon diminta untuk menemuinya. Ia yakin semua ini ada hubungannya dengan Yunjo. Di sini, Jotae membawa Soyeon pergi. Di dalam perjalanan itu, ia meminta agar Soyeon menjauhi putranya. Lebih baik Soyeon kembali kepada Yunjo dan menghilang bersama. Mendengar itu membuat Soyeon tak terima. Kenapa Jotae begitu tega melakukan itu? Apakah ia tak merasa kasihan kepada putranya? Namun Jotae tak peduli, karena yang ia inginkan hanyalah uang dan jabatan. Jotae juga tahu kalau polisi mengikutinya dari belakang. Untuk itu, ia sudah menyiapkan jebakan. Saat masuk ke dalam terowongan, tiba-tiba mobil detektif Jo dihadang oleh orang suruhan dari Jotae. Hal ini pun membuatnya kehilangan jejak dari Soyeon. Beruntungnya, Jungwoo telah memasang alat pelacak di ponsel milik Soyeon, di mana Jungwoo telah sampai di tempat Soyeon disekap. Dan orang yang melakukannya adalah Yunjo. Ia tak terima kenapa Soyeon lebih memilih Jungwoo dibandingkan dirinya. Padahal ia telah memberikan semuanya tapi tak pernah dianggap. Jika ia tak bisa memiliki Soyeon, maka Jungwoo juga tak akan bisa memilikinya. Di mana Yunjo memilih untuk membunuh Soyeon. Melihat itu, Jungwoo mencoba menyelamatkannya. Ia rela mati asalkan Soyeon bisa selamat. Sedangkan Soyeon tak akan membiarkan itu. Begitu besar rasa cintanya, Soyeon tak ingin lagi melihat Jungwoo menderita. Ia pun dengan sukarela meminta Yunjo agar menembaknya. Melihat mereka saling mencintai dan rela berkorban nyawa, membuat Yunjo semakin marah. Namun saat tembakan dilepaskan, tembakan itu mengenai Jungwoo, di mana ia berhasil melindungi wanita yang paling ia cintai. 다치게 하지 마. 수연아. 내가 먼저 가서 기다려. Sedangkan para polisi segera datang. Mereka pun langsung menembak Yunjo. Setelah itu, Jungwoo segera dibawa ke rumah sakit. Beruntungnya tembakan itu tak mengenai organ vital, hingga Jungwoo pun berhasil diselamatkan. Kini, Jungwoo telah tersadar. Hal ini pun membuat Soyeon sangat senang. Ia begitu bahagia melihat Jungwoo baik-baik saja. 내 이름 한 번만 불러주라. Setelah keadaan Jungwoo membaik, ia membawa Soyeon ke gereja, di mana mereka akan melangsungkan pernikahan. Begitu banyak rintangan yang telah dilalui, tapi dengan kekuatan cinta mereka bisa melewatinya, hidup bersama bahagia untuk selamanya. Dan akhirnya, drama pun selesai. Saya Arya Views mengucapkan terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea I Miss You. Semoga kalian terhibur atas dukungannya. Kami ucapkan 감사합니다.